Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Allah menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun, mereka diperintahkan untuk tinggal di padang pasir Sinai. Suatu hari, Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk naik ke bukit Tur Sinah guna menerima wahyu Taurat. Ia meninggalkan kaumnya sementara dan menunjuk saudaranya Nabi Harun untuk menjaga mereka. Musa berjanji kepada mereka bahwa beliau akan pergi meninggalkan mereka selama 30 hari. Setelah Musa alaihissalam sampai di tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hendak melakukan dialog dengannya, beliau melakukan puasa selama 30 hari, siang dan malam tanpa berbuka. Setelah Musa berpuasa selama 30 hari tanpa berbuka, beliau tidak menyukai bau mulut akibat puasanya itu saat hendak berdialog dengan Tuhannya. Oleh sebab itu, Musa mengambil sesuatu dari tumbuh-tumbuhan lalu mengunyahnya. Selanjutnya, Tuhannya berkata ketika beliau sudah mendekat kepadanya, "Sepertinya engkau sudah berbuka?" Beliau menjawab, "Wahai Tuhan, sesungguhnya aku tidak suka berdialog denganmu kecuali dengan bau mulut yang harum." Allah berkata, "Tidak tahukah engkau, wahai Musa, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum bagiku daripada bau wangi minyak misik. Pulanglah dan berpuasalah selama 10 hari lagi, kemudian temui aku." Musa pun melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya itu. Ketika Bani Israel mengetahui bahwa Musa alaihissalam tidak juga kembali dari batas waktu yang telah dijanjikannya, mereka pun memandangnya dengan persepsi yang buruk, sehingga Harun alaihissalam berusaha menasehati mereka dengan mengatakan, "Sesungguhnya kalian telah berhasil keluar dari negeri Mesir dan telah terlepas dari tekanan kaum Fir'aun saat kalian dalam keadaan hina dan terbelakang. Kalian telah mengalami hal seperti itu. Aku berusaha untuk menggugah kesadaran kalian. Kalian introspeksi diri saat kalian berada di dalam tekanan Fir'aun dan kaumnya. Aku tidak menginginkan harta simpanan dan barang-barang berharga yang ada pada diri kalian. Kita tidak ingin mengembalikan harta dan barang-barang tersebut kepada mereka, walau hanya sedikit. Kita juga tidak ingin menahan dan menyimpannya untuk diri kita sendiri." Harun alaihissalam kemudian meletakkan semua harta benda berupa emas, permata, dan barang-barang berharga lainnya dalam satu lubang sekaligus. Harun memerintahkan semua orang dari kaumnya untuk meletakkan harta benda dan barang-barang berharga yang ada pada diri mereka ke dalam lubang tersebut. Setelah itu, Harun menyalakan api di atasnya hingga harta benda dan barang-barang berharga semuanya ludes terbakar. Adapun Samiri, ia tetangga dekat Bani Israel. Ia ikut bergabung dengan Musa dan Bani Israel ketika keluar dari negeri Mesir. Ia ditakdirkan melihat jejak langkah kuda Jibril dan mengambil segenggam tanah bekas tapak kuda itu. Selanjutnya, ia berjalan melewati Harun alaihissalam, lalu Harun menegurnya, "Wahai Samiri, mengapa engkau tidak membuang apa yang ada di dalam genggaman tanganmu?" Ia menjawab, "Ini adalah segenggam tanah dari jejak langkah kuda yang dinaiki oleh seorang utusan Jibril saat menyeberangi laut bersama kalian. Aku tidak akan membuangnya dengan alasan apapun sebelum engkau memanjatkan doa kepada Allah, hingga ketika aku membuangnya, tanah itu akan menjadi sesuatu yang aku inginkan." Samiri pun membuang tanah itu dari genggaman tangannya, sementara Harun memanjatkan doa kepadanya. Pada saat itulah Samiri berkata,
Aku ingin tanah itu menjadi patung anak sapi. Samiri kemudian mengumpulkan semua benda yang tersisa di dalam lubang, berupa perhiasan, permata, tembaga, kuningan, dan besi. Selanjutnya, ia mengolah bahan-bahan itu hingga menjadi patung anak sapi yang berongga. Patung itu tidak bernyawa, tetapi bisa melenguh seperti suara lembu. Ibnu Abbas berkata, suara itu berasal dari angin yang berembus masuk melalui dubur patung anak sapi itu dan keluar melalui mulutnya. Setelah itu, Bani Israel kemudian terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu golongan yang menyembah anak sapi, golongan yang menolak penyembahan tersebut, dan golongan yang ragu-ragu atau diam. Ketika Nabi Musa kembali dan melihat perbuatan syirik itu, ia sangat marah. Ia melemparkan lembaran-lembaran Taurat dan memarahi kaumnya dan saudaranya Harun. Selanjutnya, Musa melakukan konfirmasi kepada saudaranya Harun. Lalu Harun mengemukakan alasan tentang realitas sebenarnya yang menyebabkan mereka melakukan hal itu. Setelah mendengar penjelasan Harun, Musa pun memaafkannya. Setelah itu, Musa segera menghampiri Samiri lalu bertanya kepadanya, "Apa yang engkau bawa untuk membuat produk patungmu itu?" Samiri menjawab, "Aku membawa segenggam tanah bekas tapak kaki kuda yang dinaiki oleh Jibril. Tanah itu kemudian aku berdayakan tanpa sepengetahuan kalian. Lalu aku lemparkannya. Demikianlah nafsuku membujukku." Musa berkata, "Pergilah engkau, sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini hanya dapat mengatakan, 'Janganlah menyentuh aku,' dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkan abunya ke laut berserakan." Quran Surat Toha ayat 96-97. Bani Israel mulai mempercayai bahwa patung anak sapi itu merupakan cobaan bagi mereka. Pada akhirnya, mereka menyesali diri karena tidak mau menuruti saran dan pandangan yang pernah disampaikan oleh Harun alaihissalam kepada mereka. Selanjutnya, mereka berkata kepada Musa secara kolektif, "Wahai Musa, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Dia membuka pintu taubat bagi kami terhadap apa yang telah kami lakukan dan menghapus amal-amal buruk kami." Musa kemudian memilih 70 orang di antara kaumnya untuk merealisasikan hal tersebut. Mereka adalah orang-orang terbaik dari kalangan Bani Israel yang tidak melakukan hal-hal negatif. Mereka juga tidak melakukan perbuatan syirik dengan tidak menyekutukan Tuhan yang hak. Selanjutnya, Musa bergegas bersama mereka untuk memohon ampunan hingga bumi berguncang menyertai mereka. Nabi Musa alaihissalam kemudian berdoa, "Wahai Tuhan, aku memohon taubat kepadamu bagi kaumku. Engkau telah berfirman, sesungguhnya rahmatku telah aku tetapkan bagi kaum yang bukan termasuk kaumku. Oleh sebab itu, sudilah kiranya engkau menangguhkan atau memanjangkan usia bagiku hingga engkau memasukkan aku ke dalam umat lelaki yang sangat engkau kasihi itu, Muhammad SAW." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Musa alaihissalam, "Sesungguhnya taubat mereka adalah dengan cara saling mematikan atau saling membunuh di antara mereka sendiri. Siapa yang di antara mereka masih mempunyai orang tua dan anak, maka hendaklah saling membunuh di antara keduanya. Saling berbunuhlah dengan pedang dan jangan engkau pedulikan mereka yang saling membunuh itu."
Adapun orang-orang Bani Israel yang selalu menaati Musa dan Harun, maka taubat mereka diterima tanpa harus saling membunuh. Sementara itu, bagi mereka yang melakukan pelanggaran tauhid dengan melakukan penyembahan patung anak sapi, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling membunuh di antara mereka sendiri. Selanjutnya, Musa alaihissalam melaksanakan perintah itu. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni mereka yang wafat dengan cara saling bunuh itu. Setelah itu, hingga pada akhirnya Musa alaihissalam melanjutkan perjalanannya bersama kaumnya menuju tanah suci Baitul Maqdis. Setelah mereka berhenti dan kemarahan Musa alaihissalam sudah mereda, Nabi Musa alaihissalam mengambil alwah, lempengan-lempengan yang berisi ajaran Taurat. Selanjutnya, Musa memerintahkan mereka untuk melaksanakan beberapa perintah sebagaimana yang tercatat di dalam alwah. Akan tetapi, mereka enggan melakukan apa yang dibebankan kepada mereka itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mencabut gunung dan mengangkatnya di atas kepala mereka laksana naungan. Gunung itu lambat laun semakin dekat di atas kepala mereka, sehingga mereka takut kalau gunung itu akan menimpa mereka. Mereka pun terburu-buru mengambil kitab Taurat dengan segenap keimanan yang ada pada diri mereka. Mereka saling membaca dan mendengarkan kitab itu sembari menatap gunung yang sangat dekat di atas kepala mereka. Mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di tanah suci Baitul Maqdis. Saat itulah mereka menjumpai suatu kota yang didiami oleh kaum yang sangat kuat dan perkasa. Mereka berakhlak bejat. Orang-orang dari Bani Israel yang takut dengan keberadaan kaum yang perkasa itu berkata, "Wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Oleh karena itu, pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 23. Betapa marahnya Musa alaihissalam saat mendengar ucapan para pengikutnya itu. Selanjutnya, beliau mendoakan keburukan bagi mereka dan menyebut mereka sebagai orang-orang yang fasik. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Musa itu. Setelah itu, Allah membiarkan mereka hidup terlantar selama 40 tahun. Selama itu, mereka hidup luntang-lantung tidak tentu arah dan tujuan di muka bumi. Mereka terus berjalan tidak karuan, siang dan malam, tanpa tempat berteduh. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan mereka di padang Tih. Walaupun Bani Israel dihukum tersesat selama 40 tahun, Allah tetap mencurahkan rahmat-Nya kepada mereka. Allah tidak membiarkan mereka mati kelaparan atau kehausan. Allah menurunkan manna, sejenis makanan manis dan salwa, burung puyuh sebagai makanan mereka setiap hari. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan-makanan yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 57. Ketika mereka kehausan, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke batu, dan keluarlah 12 mata air, masing-masing untuk suku dari Bani Israel. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Quran Surat Al-Baqarah ayat 60. Allah menaungi mereka dengan awan agar tidak kepanasan, dan pakaian serta sandal mereka tidak rusak meski bertahun-tahun dipakai. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah
meskipun mereka sedang dihukum. Di tengah perjalanan panjang Bani Israel di Padang Tih, sebuah padang tandus yang luas dan membingungkan, Nabi Musa dan saudaranya, Nabi Harun, terus membimbing kaumnya menuju tanah yang dijanjikan. Mereka telah melewati berbagai ujian besar, menyaksikan mukjizat demi mukjizat, dan tetap berpegang pada petunjuk Allah. Suatu hari, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengajak saudaranya, Harun, naik ke sebuah gunung yang tinggi dan sunyi, Gunung Hur. Nabi Musa pun patuh. Ia menggandeng tangan saudaranya yang setia dan mereka menaiki gunung itu bersama. Sesampainya di puncak, Allah memberi isyarat bahwa telah tiba saatnya Nabi Harun kembali kepadanya. Dengan penuh ketenangan, Harun menerima ketetapan itu. Ia mengenakan pakaian kematian yang telah Allah siapkan. Lalu malaikat maut datang mencabut nyawanya dengan lembut. Harun wafat dalam keadaan tenang dan berserah diri. Di sanalah di puncak gunung itu, Harun dimakamkan oleh Nabi Musa sendiri. Ketika Musa turun kembali tanpa Harun, Bani Israel menangis. Mereka sangat kehilangan Nabi yang lembut dan penyayang itu. Waktu terus berlalu. Setelah Harun wafat, Nabi Musa tetap memimpin kaumnya. Namun, usia Musa pun semakin tua, dan tanda-tanda bahwa akhir hidupnya sudah dekat mulai terlihat. Suatu malam, malaikat maut datang menemuinya. Tapi Musa, yang belum diberitahu bahwa itu adalah malaikat utusan Allah, menolaknya dengan keras karena menyangka ia adalah orang asing yang menyerangnya. Malaikat itu pun kembali kepada Allah dengan mengadu. Kemudian Allah memerintahkan malaikat maut untuk kembali, kali ini dengan membawa pilihan. Ia berkata kepada Musa, "Jika engkau ingin hidup lebih lama, letakkan tanganmu di punggung seekor sapi, maka sebanyak bulu yang tertutup tanganmu." Musa terdiam sejenak, lalu ia bertanya, "Lalu setelah itu?" "Sebanyak itu pula tahun tambahan umurmu. Setelah itu, kematian juga," jawab malaikat. Maka Musa berkata, "Jika begitu, lebih baik sekarang saja." Setelah Nabi Musa dan Harun wafat, kepemimpinan Bani Israel berpindah ke Yushya bin Nun, murid setia Nabi Musa. Dialah yang akhirnya memimpin Bani Israel masuk ke Tanah Suci, disebut juga Al-Quds atau Palestina. Setelah 40 tahun masa pengembaraan di Padang Tih, dengan izin Allah, Yushya berhasil menaklukkan kota-kota penting yang dulunya ditakuti Bani Israel. Sekian, semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.